Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran agenda manajemen strategis pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang biasa disebut sebagai agenda ketiga. Nama saya Rahmat, saya adalah Widyaswara Madya di Puslatbang KDOD. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, agenda 3 ini adalah agenda yang tak terpisahkan dari pembelajaran di PKN tingkat 2 dan merupakan salah satu agenda pada mata pelatihan inti. Sebagaimana diketahui di dalam kurikulum ini, dalam mata pelatihan inti ada 4 agenda, yaitu yang pertama agenda 1 mengelola diri, agenda 2 kepemimpinan strategis, dan agenda 3 manajemen strategis. Nah, di dalam agenda 3 ini, di dalam bahan tayang ini bisa terlihat bahwa agenda 3 ini terdiri dari 4 materi, tetapi materi yang diajarkan hanya 3 karena satu materinya itu isinya adalah ceramah isu strategis. Di dalam agenda 3 ini ada materi manajemen strategis, kemudian marketing sektor publik, serta kemitraan pemerintah dengan swasta atau public-private partnership. Nah, kesemuanya ini itu dalam rangka mewujudkan dan mendorong para peserta agar memiliki kompetensi dalam menyusun aktualisasi mereka, yaitu ada visitasi pemimpinan nasional, ada proyek perubahan, dan ada penyusunan policy brief seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari agenda manajemen strategis adalah agar para peserta mampu menerapkan kompetensi manajemen strategis melalui diagnostic reading, perumusan serta implementasi strategi organisasi dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan yang didukung dengan kemampuan pemasaran sektor publik dan dalam menjamin aktivitas implementasi kebijakan. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, di dalam agenda 3 ini terdapat 4 materi, ya. Satu materi berkaitan dengan ceramah strategi, tapi 3 lainnya itu mata pelatihan. Yang pertama, mata pelatihan manajemen strategis dengan tujuan agar peserta mampu menerapkan merumuskan strategi organisasi sektor publik yang efektif di instansinya. Yang kedua, materi yang diajarkan adalah marketing sektor publik dengan tujuan para peserta mampu memahami urgensi marketing di sektor publik dan merumuskan strategi marketing sektor publik di instansinya. Sedangkan yang ketiga adalah public-private partnership agar para peserta mampu menerapkan public-private partnership di instansinya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk proses pembelajaran agenda 3 ini totalnya semuanya ada 30 JP, ya, yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, para peserta akan belajar secara mandiri selama kurang lebih 11 jam pelajaran. Nah, output yang diharapkan dari pembelajaran mandiri ini agar peserta mampu menyusun makalah isu-isu manajemen strategis. Nah, produknya itu nanti akan dibahas pada saat pembelajaran e-learning. Tahapan yang kedua adalah pembelajaran e-learning, total durasinya adalah 28 jam pelajaran, di mana dibagi 2, yaitu 11 jam pelajaran adalah pembelajaran sinkronus, artinya akan difasilitasi oleh fasilitator, dan 17 jam pelajaran itu para peserta belajar secara asinkronus, artinya diskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, outputnya ada 6 di sini, ini paling banyak, ya. Yang pertama, tugas individu, peserta harus menghasilkan 3 dokumen tugas. Dan ada tugas kelompok di mana para peserta akan menghasilkan 3 dokumen tugas juga. Nah, tahapan yang ketiga dari pembelajaran agenda 3 ini adalah pembelajaran klasikal yang durasinya hanya 2 jam pelajaran, ya. Jadi nanti secara integratif pembelajaran klasikal ini akan
dilaksanakan bersama-sama dengan pembelajaran agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 secara sekaligus pada saat mereka pembelajaran klasika. Bapak Ibu saya hormati, nah untuk desain agenda pembelajaran e-learning ini saya telah menyusun sebagai berikut. Jadi kan ada 3 hari pembelajaran ya, selama total kurang lebih 28 JP. Nah, di hari pertama ini fokusnya adalah bagaimana para peserta mampu menerapkan kompetensi manajemen strategis di instansinya ya. Nah, ada 2 tugas di situ. Tugas individu adalah dia mampu menganalisis rencana strategis OPD-nya maksud saya. Dan yang kedua di tugas kelompok nanti kami akan memberikan contoh renstra dari 3 OPD dan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Jadi dalam pelaksanaan diskusi ini karena pembelajaran learning ini peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok adalah 15 orang. Dan nanti saya akan memfasilitasi hanya 15 orang, tutor. Jadi ke 15 peserta itu nanti saya akan bagi 3 kelompok diskusinya. 5, 5, 5. Jadi ada 3 kelompok nanti. Nah jadi tugas yang diharapkan dari agenda 1 ini adalah ada 1 tugas individu dan ada 2 tugas kelompok. Di hari kedua, fokus dari pembelajaran agenda e-learning ini adalah agar peserta mampu menerapkan strategi marketing sektor publik. Ya, di mana secara individu dia harus menyusun penerapan marketing mix ya. Mungkin kita gunakan sesuai dengan modul ada 4 P gitu ya, marketing mixnya ke dalam di instansinya masing-masing. Sedangkan untuk tugas kelompok nanti saya akan berikan studi kasus tentang bagaimana Kabupaten Banyuwangi melakukan proses pemasaran. Ini dari bukunya nanti akan saya sampaikan kepada peserta ya. Bukunya tentang marketing anti mainstream dari mantan Bupati Banyuwangi yaitu Pak Johar Anas yang sekarang menjadi Menpan. Dan ya di hari ketiga itu desain kami adalah fokusnya adalah agar peserta mampu memahami tentang penerapan kemitraan pemerintah dan swasta atau PPP ya, Public Private Partnership. Nah tugas individunya peserta menyusun potensi penerapan PPP di instansinya. Sedangkan di tugas kelompok nanti saya akan memberikan kasus tentang kemitraan pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan pengelolaan air minum. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah desain pada pembelajaran e-learning yang akan saya sampaikan pada saat saya mengajar. Jadi pada saat nanti para peserta pembelajaran e-learning, ini tahapan saya. Pertama di hari pertama ada pertemuan peserta dengan peserta, pada review makalah, ya. Dan saya sudah susun rancangannya dalam RPBA, rancangan pembelajaran agenda, ya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, saya akan melakukan pretest agenda 3 dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Lalu saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal ya. Di hari pertama itu 4 JP untuk sinkronus dan 6 JP asinkronus. Hari kedua itu 4 JP sinkronus juga dan 6 JP asinkronus. Dan di hari ketiga adalah pembelajaran hari ketiganya 3 JP untuk sinkronus dan 5 JP untuk asinkronus. Itu desain saya. Nah, ini desain tugasnya, jadi secara step by step-nya gitu. Jadi di hari pertama e-learning saya akan mereview tugas makalah, diminta begitu ya. Lalu mungkin perlu salah satu dari mereka untuk mempresentasikan makalah yang disampaikan. Kemudian ada pretest yang sudah saya sampaikan lewat quizzes. Baru saya menyampaikan overview tentang manajemen strategis. Dan diakhiri nanti di 30 menit terakhir di pembelajaran sinkronus ini saya akan menjelaskan tugas-tugas di hari pertama, ya tugas individu dan tugas kelompok. Nah, Bapak yang saya hormati, ya untuk materi yang agenda pertama ini menjadi strategis, ini saya sudah mencoba menyusun PowerPoint-nya. Jadi pembahasannya akan dimulai dengan konsep apa itu manajemen strategis ya. Para peserta diharapkan karena mereka adalah semua adalah JPD Pratama sudah mafhum dengan ini. Ya. Jadi ini semacam review saja bagi mereka ya. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan dari manajemen strategis itu dari mulai analisis lingkungan strategik, perumusan strategi, penerapan serta pengendalian atau monitoring dengan evaluasi strategi.
Lalu di sini ada analisis lingkungan, baik secara internal, dan biasanya para peserta akan diperkenalkan dengan teknik-teknik analisis, begitu ya, mungkin SWOT analisis, SWOT maupun scope. Saya sudah mencoba mencari beberapa referensi tentang itu ya, misalnya ada SWOT ini, kemudian ada SWOT ya, SWOT kalau SWOT kan strength, weaknesses, opportunity and threat. Kalau SWOT ini modifikasinya menjadi strength, opportunities, aspiration, and result. Jadi dia tidak bicara tantangan, tapi ini akan dipraktekkan nanti pada saat pembelajaran. Ya. Kemudian ada juga scope analysis, di mana peserta juga akan melakukan analisis terhadap situation, core competencies, obstacle, prospect, dan expectation. Nah, diharapkan setelah peserta menyusun itu semua, maka dia akan memunculkan beberapa alternatif strategi. Ya, alternatif itu kemudian dalam tahapan ujian strategi kan ditetapkan strategi terpilih yang mana, lalu kemudian disosialisasikan. Ya, misalnya strategi terpilih ada ekspansif, berarti dia harus melakukan berbagai upaya gitu ya. Rencana strateginya itu adalah strategi ekspansif untuk meningkatkan dominasi instansinya di dalam konteks lingkungan strategi. Nah, kemudian dalam tahapan strategi ini dia juga harus melakukan implementasi ya, dan diakhiri dengan pemantauan dan evaluasi. Nah, ini mohon izin Bapak dan Ibu untuk desain yang pertama ya, saya sudah buat demikian. Nah, di modul yang ada di media strategi ini juga dibahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ya. Supaya kita ketahui dasar hukumnya adalah sistem perencanaan nasional itu ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tetapi dia sangat terkait dengan berbagai peraturan lainnya, misalnya keuangan negara ya, Undang-Undang 17 Tahun 2003, kemudian pemberdayaan negara, Undang-Undang 124, kemudian Undang-Undang pemerintahan daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Nah, secara umum Bapak Ibu di Indonesia kita mengenal sistem perencanaannya ada RPJP ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang itu 20 tahunan, kemudian ada RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, baik di pusat, nasional maupun daerah RPJMD. Kemudian ada rencana kerja pemerintah RKP ya, baik di OPD maupun di pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Nah, secara keseluruhan Bapak Ibu, seluruh kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini telah mengedepankan sinkronisasi begitu ya, antara perencanaan pembangunan dengan budgetingnya, dengan penganggarannya. Nah, ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Tapi yang saya hormati, nah integrasi ini tentu diharapkan akan sangat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan yang dilaksanakan baik pada tingkat pusat, tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, di tahap akhir ini mohon izin saya akan meminta para peserta untuk praktek ya, supaya tidak kalau ceramah saja mungkin bosan. Mereka akan mencoba selama kurang lebih 30 menit untuk berlatih ini ya. Ini saya ambil dari Permenpan tentang evaluasi sakit ya. Bagaimana indikator-indikator yang digunakan untuk mengevaluasi rencana kinerja atau yang tertuang di dalam Renstra instansi. Ini ada 8 indikator, nanti para peserta akan menelaah dokumen itu ya, dan akan menggunakan indikator tersebut. Lalu dia akan melakukan pelaporan ya, seperti apa Renstra yang ada, apakah sudah efektif, sudah memenuhi kriteria atau belum. Nah, setelah pembelajaran ini saya akan akhiri dengan penjelasan tentang tugas individu dan tugas kelompok ya. Jadi ini pada saat mereka asinkronus, mereka akan menghasilkan dua tugas, yaitu tugas individu menelaah Renstra sendiri
dan tugas kelompok adalah menelaah renstra yang diberikan oleh fasilitator atau renstra dari salah satu kelompoknya. Nah, untuk hari kedua seperti yang saya jelaskan, secara tahapan relatif sama, di review materi yang sudah dibahas, kemudian saya meminta 3 kelompok itu mempresentasikan, lalu saya akan overview tentang materi kedua yaitu marketing sales mix, serta diakhiri dengan penugasan asinkronus, yaitu individunya menyusun penerapan marketing mix dan kelompoknya mereka akan diberikan studi kasus ya. Ini materinya belum saya buat secara utuh, tapi seperti inilah kira-kira rancangannya. Di hari ketiga di pembelajaran e-learning ini sama, jadi saya akan review lagi materi tentang marketing sektor publik, lalu ada presentasi dari 3 kelompok, lalu saya akan overview agenda 3 untuk mata pelatihan public-private partnership, dan diakhiri dengan penjelasan tugas ya. Tugasnya adalah untuk individu mereka akan menyusun potensi penerapan PPP ya, yang sifatnya solidated yang diusulkan oleh pemerintah untuk menangani kurangnya pelayanan publik yang ada di daerahnya. Sedangkan untuk tugas kelompok, mereka akan menganalisis kasus penerapan PPP ya untuk pengolahan sampah dan pengolahan air. Kemudian yang terakhir di hari ketiga ini saya akan menjelaskan tugas tadi ya secara abu, dan mereka mempersilahkan mereka untuk diskusi secara asinkronus. Nah, pada saat pembelajaran KCK, desain saya ini karena hanya 2 JP, jadi saya akan integrasikan ya dengan media suara lain. Nah, dalam rencana saya ini ada sebuah kasus yang cukup menarik gitu ya, disusun, saya pernah susun untuk pembelajaran yang lain, tapi menurut saya ini mungkin bisa diterapkan untuk analisis marketing sektor publik ya, tentang kasus peningkatan kinerja pariwisata di Kabupaten Tampomas. Nah, jadi nanti akan terkait kasus ini akan dibahas secara umum di 3 agenda tersebut. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.